Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada hari Selasa Kliwon tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Pesantren Gedang, Tambakrejo, Jombang. Beliau merupakan anak ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Kiai Hasyim adalah sosok yang haus ilmu. Pada usia 15 tahun, beliau meninggalkan rumah untuk nyantri dan tinggal di pesantren Kademangan, Bangkalan, Madura, di bawah asuhan Kiai Khalil bin Abdul Latif. Rahasia seorang murid bisa berhasil dan mendapatkan ilmu adalah dengan taat dan hormat kepada gurunya. Dikisahkan, pada suatu malam saat turun hujan lebat, di pelataran rumah Syekhona Khalil kedatangan seorang kakek yang sepuh dan lumpuh. Dia berjalan dengan duduk menggunakan kedua tangannya untuk menarik tubuhnya. Syekhona Khalil berujar kepada semua santrinya, "Sopoca yang bersedia menggendong kakek itu?" "Saya bersedia, wahai guru." Kiai Hasyim kemudian menggendong kakek itu menuju rumah Syekhona Khalil dan mengantarkannya pulang kembali sesuai permintaan gurunya. Syekhona Khalil berkata kepada murid-muridnya, "Saksikan, wahai para muridku, sesungguhnya ilmuku sudah dibawa olehnya." Setelah kejadian tersebut, baru diketahui belakangan bahwa tamu tersebut adalah Nabi Khidir. Setiap hari, Kiai Hasyim diutus gurunya mengembala sapi dan kambing, membersihkan kandang dan mencari rumput. Sebagai murid, Kiai Hasyim tidak pernah mengeluh. Beliau sadar bahwa ilmu dari gurunya akan berhasil diperoleh apabila sang guru ridho padanya. Suatu hari, setelah memasukkan sapi dan kambing ke kandang, Kiai Hasyim mandi dan sholat asar. Belum sempat mandi, Kiai Hasyim melihat gurunya termenung sendiri, seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati sang guru. Beliau lalu memberanikan diri untuk bertanya, "Ada apakah gerangan, wahai guru? Kok kelihatan sedih?" "Bagaimana aku tidak sedih, wahai muridku? Cincin pemberian istriku jatuh di kamar mandi, lalu masuk ke septic tank." Mendengar jawaban sang guru, Kiai Hasyim meminta izin untuk membantu mencarikan cincin yang hilang. Langsung saja Kiai Hasyim masuk ke kamar mandi dan menguras isi sapi teh. Bayangkan betapa kotor dan baunya tubuh Kiai Hasyim saat itu. Namun, beliau tetap menjalankannya dengan ikhlas. Akhirnya, cincin tersebut ditemukan. Betapa senangnya sang guru melihat muridnya berhasil menemukan cincinnya, sampai terucaplah doa, Hasyim, aku ridho padamu. Kudoakan dengan pengabdianmu dan ketulusanmu, derajatmu ditinggikan. Engkau akan menjadi orang besar, tokoh panutan, dan semua orang cinta padamu. Kiai Hasyim pun mendapatkan berkah ilmu karena gurunya ridho kepadanya. Atas masukan dari para kiai serta petunjuk sang guru Syekhona Khalil, pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi, Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama. NU berdiri untuk merespon situasi dunia Islam kala itu yang sedang dilanda pertentangan paham antara paham pembaruan dan paham bermadzhab. Karena pandangan NU yang moderat, akhirnya interaksi dan komunikasi dunia Islam menjadi lebih mudah. Para ulama yang saat itu terbelah menjadi dua kubu akhirnya sepakat menghapus 7 kata pada Piagam Jakarta. Hal tersebut akhirnya dapat menghentikan polemik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di masa penjajahan, Kiai Hasyim Asy'ari memiliki pengaruh besar yang membuat Belanda dan Jepang segan kepadanya. Saat Belanda membonceng pasukan sekutu untuk kembali menduduki Indonesia, Kiai Hasyim bersama para ulama dan para tokoh nasionalis mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan
pasukan Belanda dan pasukan sekutu. Resolusi jihad yang ditandatangani di Surabaya tersebut mampu membuat spirit perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu gerakan terbesar dan heroik yakni pertempuran di Surabaya oleh arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dan dimakamkan di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Satu dari sekian banyak kontribusi besar Kiai Hasyim Asy'ari terhadap bangsa Indonesia, yakni menyatukan dua belah kubu yang berseteru saat menentukan dasar negara Indonesia yang baru lahir. Atas jasanya semasa hidup terhadap negara, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964. Ingat kawan, untuk menjadi orang yang hebat, tata krama harus dirawat, hormat, tunduk, dan patuh pada guru yang mengajari kita ilmu, agar mereka ridho dan kita mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.